Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dinaungi keberkahan, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hari ini Bapak akan melanjutkan kembali materi terpadu pelajaran akidah akhlak. Sebagaimana minggu lalu sudah Bapak sampaikan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, yang dimana iman kepada kitab-kitab Allah merupakan urutan rukun iman yang ketiga setelah yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada Rasulullah. Baik, hari ini kita akan mempelajari, Bapak akan membahas rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Sebelum Bapak lanjutkan, silakan anak-anak bisa sambil menyimak dan membuka buku terpadu halaman 84. Baik, sudah ketemu halaman 84, bab kedua, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih Nabi itu, Pak? Apa sih Rasul itu, Pak? Supaya kita lebih mantap, lebih mengenal apa itu Nabi, apa itu Rasul. Pengertian Nabi adalah seorang laki-laki pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sangat istimewa karena terpilih. Kita pun misalkan di kelas, dimanapun kita, misalkan dalam keadaan berada dengan orang yang banyak, kita yang dipanggil, kita yang dipilih, berarti kita sangat istimewa. Apalagi ini seorang nabi, seorang rasul dipilih oleh yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian dari nabi itu adalah seorang laki-laki pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya melanjutkan syariat atau ajaran sebelumnya tanpa membawa syariat yang baru. Jadi seorang nabi itu hanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya melanjutkan dari perjalanan atau syariat nabi-nabi sebelumnya, dan tidak adanya atau tidak membawa syariat atau ajaran-ajaran yang baru. Sedangkan pengertian Rasul adalah sama-sama seorang laki-laki pilihan, laki-laki istimewa, seorang yang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan membawa syariat yang baru bagi umatnya. Jadi sudah jelas ya, pengertian Nabi dan Rasul itu berbeda, ada perbedaan. Namun setiap Rasul itu pasti Nabi. Catat ya, yang namanya Rasul itu pasti Nabi, tapi yang namanya Nabi belum tentu Rasul. Bisa kalian pahami? Yang namanya Rasul itu pasti Nabi, tapi belum tentu yang namanya Nabi itu Rasul. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Adapun perbedaannya dengan kita, Masya Allah, sangat luar biasa, banyak sekali. Salah satunya, kalau Nabi dan Rasul menerima wahyu, kita mah tidak menerima wahyu. Ada juga yang memberi nama wahyu. Ada yang wahyu, ada awahyu. Kita mah namanya wahyu, tidak diberi wahyu, tapi dinamakan wahyu. Oleh karena itu, sebagai
umat muslim, sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani atau percaya kepada nabi dan rasul. Dan juga sebagai umat muslim, kita wajib melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah yang disampaikan oleh para nabi, wabil khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Baik, selanjutnya nabi dan rasul yang wajib diketahui. Di bagian B itu masih di halaman 84. Jumlah para nabi dan jumlah para rasul itu sangat banyak. Banyak sekali. Di dalam hadis disebutkan jumlah nabi itu ada 120.000 orang. Dan jumlah rasul ada 313 orang. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali ya. Ini yang harus kita imani, yang harus kita percaya. Jumlah-jumlah rasul, jumlah-jumlah nabi. Nabi dan rasul itu ada yang Allah kisahkan dan ada juga yang tidak dikisahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wallahu a'lam bimuradi. Terjemahnya, dan beberapa rasul telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan beberapa rasul yang lain tidak kami kisahkan kepadamu. Surah An-Nisa ayat 164. Jadi jelas sekali ya, firman Allah ini menjelaskan bahwasanya ada nabi dan rasul itu yang dikisahkan, ada juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Adapun nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, ada 25. Ini mungkin anak-anak sudah ada yang hafal ya. Bagi yang belum, jangan putus harapan. Jangan pesimis. Tetap semangat. Bisa. Yang lain aja bisa, masa kita enggak? Yang lain juga makan nasi, masa kita yang makan sama-sama nasi gak bisa hafal seperti yang lain ya. 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, supaya kita mengenal 25 nabi dan rasul ini, supaya lebih happy, supaya lebih enjoy, supaya tidak jenuh, ya kita nyanyikan 25 nabi dan rasul. Mungkin anak-anak sudah ada yang mengetahui lagunya, sudah ada yang hafal dengan liriknya, sudah ada yang hafal dengan nadanya. Sama-sama ikuti Bapak ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad Al-Mustafa. Ya, bareng-bareng yuk biar gak tidur dengerinnya. Melek matanya. Kalau Bapak mah ada susah meleknya, emang sipit matanya. Jadi kayak agak tuh melotot aja kayak merem. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad
Mustafa. Oke, silakan yang mau tepuk tangan, tidak ada yang melarang, sok silakan. Karena ini online, Bapak juga nggak ngeliat kalian tepuk tangan, apa ketawa atau senyum sendiri, ya terserah kalian. Yang penting sehat, oke? Di antara nabi-nabi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada Nabi Samuel alaihi salam, ada Nabi Hizkil alaihi salam, ada Nabi Syit alaihi salam, ada Nabi Khidir alaihi salam, ada Nabi Daniel, dan juga nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan atau tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita harus mengimani, percaya kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan bagian dari rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Baik, hari ini mungkin materinya sampai situ saja. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semua dan juga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.